Halo Indonesian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah spend analysis Ya. Pak Sam ya. Di mana spend analysis ini filosofinya adalah untuk memetakan, untuk mendapatkan informasi tentang biaya, belanja kita yang lalu. Iya. Nah, kemudian ini kan masa lalu nih. Kita kan harus melihat ke depan. Iya. Jangan selalu melihat masa lalu gitu Ya. kan. Nah, untuk melihat ke depan berarti kita harus melihat apa sih kebutuhan kita yang akan datang. Itu. Nah, ini berarti rincian gini kan. Jadi dari data spend analysis itu nanti kita gunakan oleh pengelola anggaran, pengelola pengadaan itu menentukan ini jenis kebutuhannya, ini jenis kebutuhan operasional Ya. atau biasa kita sebut dalam ini rutin atau ya. ini kebutuhan yang investasi. Investasi Jadi, itu artinya yang modal, gitu modal ya, ya, membentuk modal. Jadi intinya adalah kita tidak boleh menyusun kebutuhan tanpa terlebih dahulu menilai atau melakukan spend Nggak boleh, analysis. karena nanti kita akan terjadi pemborosan dan Iya. proses kebutuhan atau belanja yang berulang-ulang Betul. yang sebetulnya Nah, tidak tidak efektif dan tidak efisien lagi kan, efisien tidak lagi. sesuai dengan prinsip-prinsip Iya, pengadaan. betul. Nah, kalau contoh seperti operasional, operasional itu kan hal-hal yang sifatnya mendukung tugas pokok Iya, pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kalau operasional itu ada di dalamnya itu komponen misalkan biaya pegawai ya, Ya. belanja pegawai, Ya. kemudian belanja kalau kita disebut sebenarnya belanja supply ya, belanja supply. Tapi belanja supply ini ada dua, ada belanja supply yang bersifat persediaan, Ya. ada belanja supply yang bersifat menambah aset. Menambah aset. Nah ini ya. kemudian kalau dalam pemerintahan, dalam public procurement kemudian dikenal belanja ini belanja barang jasa Ya. dan belanja modal. Oh, belanja barang jasa dan belanja modal. Ya, belanja barang jasa ini belanja modal juga, tapi belanja modal persediaan. Modal persediaan. Kalau belanja modal ini belanja yang memang menambah aset. Nambah aset, Nilai umur ekonomisnya, umur teknisnya itu lebih dari 1 tahun. Ini untuk kebutuhan yang sifatnya operasional. Ini gitu operasional. Ya. Nah, kalau untuk yang sifatnya investasi itu berarti sifatnya ya Yang namanya aset investasi, tadi, ya yang aset aset tadi tadi, dan ya. tidak rutin. Tidak rutin. Kan tidak mungkin tiap tahun beli gedung kan? Ya, betul. Itulah yang kita petakan. Jadi jangan sampai kita misalkan membangun gedung dengan luasan yang sedemikian luas gitu, padahal spend analisis kita nggak sampai Nggak sampai ke situ. Nanti otomatis jadi akan terbengkalai. ada pemborosan anggaran dan sebagainya. Dan kelebihan itu akan menimbulkan biaya-biaya tersendiri, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan dan segala macam. Nah, setelah kita menemukan kebutuhan kita, kita kan harus memetakan nih sebenarnya. Iya. Kita memetakan bahwa barang dan jasa itu sebenarnya itu masuk dalam kategori apa sih? Nah. Ini kan tuh mempermudah pengadaan kita juga kan? Iya, benar ya. Yang kemudian kita tentukan yang biasa kita lakukan ini pengadaan barang atau pengadaan jasa. Nah, jadi sebenarnya filosofinya dua, Iya. yaitu barang atau jasa. Atau jasa, maka kita menggunakan kalimat atau gitu ya. Barang Karena atau jasa, ada bukan yang- barang dan jasa. Nah, jadi ini substansinya jadinya substansinya. Jadi ketika kita melakukan transaksi pembelian berarti kebutuhan kita berupa barang ini tersedia di pasar. Nah, jadi prinsipnya Maka kita sebut apabila barang, barang itu adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang sifatnya dapat diperdagangkan Iya, diperjualbelikan, diproduksi secara massal itu. dan tersedia di pasar. Iya, tidak bukan perlu sesuatu yang dibuat. Betul sekali. Karena kalau kita harus buat itu berarti sudah masuk dalam kategori jasa. Maka ada ketika kita membagi dua itu ada barang itu ada satu kategori, jasa itu terdiri dari 3 yang kategori. lain. Nah, jasa yang 3 kategori itu yang kita kenal dengan Kemudian ada yang dikenal jasa konstruksi. Ya. Ini pembikinan atau pembuatan. ya. Sekarang itu definisinya adalah construction aja. Construction, berarti mengarah kepada bangunan. Iya. Jadi kemudian yang kedua, kemudian jasa ini adalah jasa yang disebut kalau di kita disebutnya jasa lainnya. Jasa lainnya. Tapi di private disebut dengan services. Services. Nah, jadi di private itu dikenal goods, services, construction. Iya. Nah, di semua sisi ini diperlukan namanya keahlian yang disebut kemudian consultant. Nah, di publik itu kemudian dikenal pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa lainnya, pengadaan jasa konsultan. Jasa konsultan. Nah, jadi ini dimensinya. 4 dimensinya. Iya, dimensinya. Nah, dari kebutuhan itu kita harus bisa memetakan. Iya. Yang kita butuhkan ini apa? Nah, itu tadi. Apakah barang yang kita butuhkan ini kompleks atau tidak? Iya. Nah, kompleksitas ini kemudian diukur dengan 5 elemen. Nah, yaitu kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan risiko. Nah, ini 5 elemen ini untuk semuanya. Iya, bukan ini kita hanya lihat. barang saja kan? Bukan hanya barang. Bukan hanya barang saja. Ini contoh kasus ya, pengadaan kertas misalkan. Ya. Kertas ini bisa saja nilai risikonya jauh lebih tinggi untuk misalkan
perusahaan fotokopi. Ya, makanya tadi Gitu. kita lihat kertas ini masuk ke dalam kuadran apa? Iya. Dalam supply positioning model. Itu yang nanti kita di akan materi bahas yang lain selanjutnya. lagi kita akan Iya, bahas. Itu kita lihat pemetaannya itu nanti. Nah, kemudian kalau kita lihat daripada hal-hal ini, kesalahan apa saja sih yang biasanya muncul dalam identifikasi kebutuhan? Kesalahan-kesalahannya adalah misal kita salah menetapkan spesifikasi yang kita butuhkan. Itu fatal itu. Misalkan spesifikasi itu kan kembali kita ke yang 5 tadi, yang 5 kualitas, kuantitas, lokasi, waktu gitu kan. Nah, ternyata kita salah menetapkan kualitas sehingga kualitasnya yang kita pakai terlalu tinggi. Kuncinya mungkin seperti ini Pak Sam. Jadi penetapan kualitas itu merujuk kepada kebutuhan, Betul, bukan keinginan. Biasanya kalau dengan keinginan, misalkan kita perlu laptop yang Core i10 gitu. Padahal tugas kita cuma ngetik. Ya, tapi siapa tahu ngetiknya itu lebih cepat daripada flash gitu loh. Enggak bisa juga karena kalau misalnya sudah Pentium 4 di sininya nggak susah. Percuma juga sih. Yang penting laptopnya i5 atau i7, otaknya 386. Ya seperti itulah. Jadi ada ketidaksesuaian antara span analysis kita dengan kebutuhan yang kita termasuk juga dengan mungkin kebutuhannya yang diharapkan itu tidak ada di pasar. Kenapa? Terlalu mengawang-awang atau jangan-jangan terikat dengan janji-janji tertentu. Dia bisa under spec, bisa juga terlalu tinggi spek. Kemudian dari sisi kuantitas yang sebenarnya diperlukan cuma 5 unit tiba-tiba kita beli 10. Atau jangan-jangan bisa begini juga Pak Sam, karena apalagi mengharapkan diskon, kan kadang-kadang diskon kan beli banyak diskon. Rupanya setelah dibeli, inventorinya tidak ada. Tidak ada. Gudangnya nggak ada. Mau disimpan di mana? Sering seperti itu. Akhirnya apa? Barang tersebut begitu masuk ke kantor atau ke tempat, itu menjadi terbengkalai. Bahkan menjadi rusak. Nah jadi itu hal-hal yang menjadi risiko ketika kita salah menentukan kebutuhan. Jadi paling penting, rencanakanlah kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Artinya need versus want. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Amli. Salam pengadaan. Jadi pas kaitannya lanjut lagi dengan SPM kan di sini.